Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik pagar hijau itu ada tempat paling mulia di muka bumi. Kamar sederhana tempat Rasulullah SAW wafat, dan kini menjadi makam yang setiap hati mukmin rindu menatapnya, walau sekali seumur hidup. Mari kita panjatkan doa dari lubuk hati yang paling dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesempatan menziarahi nabimu di dunia dan pertemuan dengannya di telaganya di akhirat. Jangan kau haramkan kami dari melihat wajahnya yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita, mari dengarkan kisah ini sampai akhir agar setiap kerinduan kita kepada Rasulullah berbuah ilmu, adab, dan cinta yang benar. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Rumah Rasulullah SAW bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita bicara tentang wafatnya Rasulullah dan tempat beliau dimakamkan, kita perlu memahami dulu seperti apa sebenarnya rumah tempat beliau tinggal bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah yang menjadi saksi kehidupan sehari-hari Nabi. Bukan istana, bukan rumah bangsawan, tapi ruang kecil sederhana yang berdampingan langsung dengan Masjid Nabawi. Secara fisik, rumah itu berada di sisi timur Masjid Nabawi, tepat di belakang mihrab sekarang. Para ahli sejarah menyebutnya Hujrah Aisyah, yang berarti kamar kecil milik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dindingnya dari batu bata tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, dan pintunya hanya seukuran badan orang dewasa. Tidak ada ukiran, tidak ada dekorasi. Riwayat-riwayat dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad menggambarkan bahwa jika seseorang berdiri di dalamnya, kepalanya hampir menyentuh atap. Luasnya hanya sekitar 2 kali ukuran sajadah besar, cukup untuk tidur, duduk, dan sholat di dalam. Menurut riwayat Sayyidah Aisyah sendiri, Rasulullah SAW membangun rumah itu setelah hijrah ke Madinah, sekitar tahun pertama Hijriyah. Ketika Masjid Nabawi selesai, beliau memerintahkan agar dibangun beberapa kamar kecil di sisi masjid untuk istri-istri beliau. Setiap kamar terpisah, bersebelahan satu sama lain, dengan jalan kecil di depannya. Hujrah Aisyah adalah salah satu yang paling dekat dengan masjid. Pintu kamarnya langsung menghadap ke halaman masjid tanpa sekat besar. Jika Rasulullah SAW hendak keluar menuju jamaah, beliau tinggal membuka pintu dan melangkah ke saf pertama. Riwayat menyebut, di masa awal, kamar itu bahkan tidak punya pencahayaan yang baik. Ketika malam tiba dan Rasulullah SAW bangun untuk sholat malam, Sayyidah Aisyah berkata, "Dahulu aku tidur di depan Rasulullah, dan ketika beliau hendak sujud, kakinya menyentuh kakiku. Maka aku menyingkirkan kaki agar beliau bisa sujud." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa kecilnya ruangan itu, cukup untuk 1 orang sholat dan 1 orang berbaring. Hujrah itu bukan sekedar tempat istirahat. Di sana Rasulullah menerima tamu-tamu terdekat, berdialog dengan para sahabat, bahkan menerima wahyu. Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur meriwayatkan bahwa beberapa ayat Al-Quran turun saat beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah, termasuk ayat tentang tayamum, Quran Surat An-Nisa ayat 43. Rumah ini benar-benar menjadi pusat kehidupan pribadi Nabi sekaligus saksi peristiwa wahyu. Dalam keseharian, Rasulullah SAW dikenal sangat sederhana. Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana kehidupan Nabi di rumah. Beliau menjawab, beliau membantu keluarganya, menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Tetapi ketika waktu sholat tiba, seolah beliau tidak mengenal kami.
Hadis riwayat Bukhari. Semua dilakukan tanpa pembantu tetap, tanpa fasilitas berlebihan. Rumah Nabi menjadi contoh hidup sederhana yang benar-benar nyata, bukan simbolik. Pada masa-masa akhir hidup beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering tinggal di rumah Sayyidah Aisyah daripada di rumah istri-istri yang lain. Dalam Sirah Ibnu Hisham dan Tabaqat Ibnu Sa'ad dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpindah dari satu rumah istri ke rumah lainnya secara adil. Tetapi ketika sakit mulai berat, beliau meminta izin kepada para istri agar dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan betapa rumah kecil itu menjadi tempat yang sangat istimewa, tempat beliau ingin berada di akhir hidupnya. Jika kita membayangkan tata ruangnya berdasarkan deskripsi ulama klasik seperti Imam As-Samhudi dalam Wafa al-Wafa bi Akhbar Darul Mustafa, di dalam kamar hanya ada beberapa benda sederhana: tikar dari pelepah kurma, bantal berisi serabut kurma, kendi air, dan satu tempat minum dari kulit. Tidak ada tempat tidur besar, tidak ada perabot mewah. Bahkan atapnya rendah hingga orang bisa menyentuhnya dengan tangan. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering beribadah malam. Beliau sholat tahajud hingga kaki beliau bengkak. Sementara Sayyidah Aisyah menatapnya dalam keheningan. Dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat hingga malam hingga telapak kakinya pecah. Aku berkata, wahai Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Beliau menjawab, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua itu terjadi di ruang yang dindingnya terbuat dari tanah liat, di bawah atap pelepah kurma, tanpa penerangan selain cahaya bulan. Kehidupan di rumah itu tidak terlepas dari suasana masyarakat Madinah waktu itu. Umat Islam masih dalam masa pembangunan, belum ada kekayaan besar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menolak hidup di atas standar umatnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa kadang berhari-hari tidak ada api menyala di rumah beliau, tidak ada makanan dimasak, hanya air dan kurma yang dikonsumsi. Namun Sayyidah Aisyah tidak pernah mengeluh, karena mereka berdua hidup dalam cinta dan ibadah. Dari sisi sosial, rumah Sayyidah Aisyah juga sering menjadi tempat datangnya wahyu atau fatwa yang kemudian disampaikan ke umat. Banyak hadis hukum yang diriwayatkan langsung oleh Sayyidah Aisyah dari kejadian di rumah itu. Misalnya, kisah turunnya ayat tentang tayamum, kisah fitnah hadis al-ifk, hingga perintah hijab. Semua peristiwa itu berakar dari ruang kecil ini yang hanya cukup untuk dua orang duduk berdampingan. Secara arsitektural, rumah ini menjadi pola dasar seluruh rumah Nabi lainnya, kecil, fungsional, dan terhubung langsung ke masjid. Hujrah-hujrah lain dibangun dengan pola serupa untuk istri-istri beliau, seperti Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah, dan Sayyidah Ummu Salamah. Namun, rumah Sayyidah Aisyah menjadi paling bersejarah, karena disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling lama tinggal dan paling banyak aktivitas pribadi beliau terjadi. Itulah gambaran nyata rumah Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sederhana, hangat, dan penuh kehidupan. Bukan sekedar tempat tinggal, tetapi pusat aktivitas kenabian dalam lingkup rumah tangga. Sebuah ruang kecil yang menyimpan jejak besar dalam sejarah Islam. Detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang berat. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan bahwa demam beliau begitu tinggi hingga bisa dirasakan panasnya di atas selimut. Beliau tetap berusaha memimpin sholat, namun kondisi tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Ketika sakit bertambah parah, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah, dan semua istri Nabi menyetujui permintaan itu. Dari sinilah
hari-hari terakhir Rasulullah dimulai di kamar sederhana di sisi timur Masjid Nabawi itu. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah masih berusaha melaksanakan sholat berjamaah sampai akhirnya tidak mampu lagi berdiri. Beliau menunjuk Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam menggantikan beliau. Dalam rumah Sayyidah Aisyah, suara bacaan sholat jemaah tetap terdengar dan Nabi sempat merasa lega mendengarnya. Dalam satu riwayat disebutkan, pada hari Jumat sebelum wafat, beliau membuka tirai rumahnya dan melihat kaum muslimin sholat di belakang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau tersenyum, tanda puas melihat umatnya masih teguh beribadah. Setelah itu, sakit beliau semakin berat. Nafas mulai terputus-putus dan keringat membasahi wajah beliau. Sayyidah Aisyah menuturkan dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Bukhari, aku melihat Rasulullah menatap ke langit sambil berkata, Allahumma firrafi al-a'la, ya Allah bersama teman-teman tertinggi. Kata-kata itu diulangnya berkali-kali sampai akhirnya tangannya terkulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah di rumahnya sendiri pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah meletakkan kepala beliau di antara dada dan lehernya, sementara miswak yang baru saja digunakan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar diberikan kepadanya. Rasulullah menggosok giginya, kemudian mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan kalimat terakhir itu. Suasana rumah itu berubah sunyi. Hanya isak tertahan dari Sayyidah Aisyah yang terdengar, menyadari bahwa saat yang tidak ingin beliau bayangkan akhirnya tiba. Begitu ruh beliau keluar, Sayyidah Aisyah menatap wajah beliau yang telah tenang. Beliau berkata, aku tidak pernah melihat wajah yang lebih indah dari wajah beliau ketika telah wafat. Di luar, kabar mulai menyebar. Para sahabat tidak percaya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan terguncang berkata dengan tegas di hadapan orang banyak, siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, aku akan penggal kepalanya. Beliau hanya pergi seperti Musa yang naik ke gunung. Keguncangan melanda Madinah. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang mendengar kabar itu segera datang dari rumahnya di Sun. Beliau masuk ke kamar Sayyidah Aisyah, menyingkap kain penutup wajah Rasulullah, lalu mencium kening beliau sambil berkata, engkau indah dalam hidupmu dan indah dalam wafatmu, wahai Rasulullah. Setelah itu, beliau keluar dan menenangkan umat dengan kalimat yang kemudian menjadi tonggak iman. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Namun, di rumah Sayyidah Aisyah saat itu, suasana masih hening. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbujur di tempat tidurnya. Sayyidah Aisyah dalam keadaan lemah dan penuh duka tetap duduk di sisi beliau. Rumah kecil itu menjadi saksi detik-detik paling bersejarah dalam kehidupan umat Islam. Tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup matanya untuk terakhir kali di dunia setelah menyampaikan risalah Allah hingga sempurna. Beliau wafat di rumah yang paling beliau cintai, di pangkuan istri yang paling beliau cintai, pada hari yang paling mulia, hari Senin, hari yang juga menjadi awal kenabian beliau. Semua peristiwa itu terjadi di satu ruangan kecil tanpa hiasan, hanya dinding dari batu bata merah, atap pelepah kurma, dan lantai berpasir. Namun, di rumah sederhana itulah seluruh dunia Islam kelak mengambil pelajaran besar. Tempat berakhirnya kehidupan seorang manusia terbaik yang pernah hidup. Musyawarah pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suasana Madinah berubah hening dan berat. Para sahabat belum langsung mengurus jenazah beliau, karena urusan umat harus diselesaikan terlebih dahulu. Di Saqifah Bani Sa'idah berlangsung musyawarah besar antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk menentukan kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara itu, jasad Nabi masih berada di kamar Sayyidah Aisyah, ditutupi kain dan belum dimandikan. Setelah baiat kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu selesai, pada hari Senin sore, perhatian kaum muslimin beralih ke urusan pemakaman. Malam itu, para sahabat berkumpul di rumah Sayyidah Aisyah untuk memusyawarahkan tempat pemakaman Rasulullah. Pendapat-pendapat bermunculan. Sebagian sahabat mengusulkan agar beliau dimakamkan di Baqi, tempat banyak sahabat Ansar dimakamkan. Pendapat ini muncul karena Baqi telah menjadi kuburan umum bagi kaum muslimin Madinah. Ada pula yang mengusulkan agar beliau dimakamkan di tempat beliau biasa sholat di Masjid Nabawi, karena tempat itu dianggap paling mulia. Sementara yang lain berpendapat agar beliau dimakamkan di Mekah, dekat dengan para nabi sebelumnya. Perdebatan berlangsung lama sampai akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq berbicara dengan tenang. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang beliau ingin dimakamkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Semua yang hadir diam mendengarnya. Perkataan Abu Bakar Asy-Syiddiq segera mengakhiri perbedaan pendapat. Mereka memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Sayyidah Aisyah dan di sanalah beliau ingin dimakamkan. Keputusan pun disepakati. Penggalian kubur akan dilakukan di kamar Sayyidah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Abu Talha Al-Ansari ditunjuk untuk menggali liang lahat karena beliau dikenal paling ahli menggali kubur di Madinah. Jenis liang lahat dipilih sesuai kebiasaan orang Madinah. Sisi kubur dibuat miring ke arah kiblat, bukan model syak, lubang lurus ke bawah seperti di Mekah. Pada hari Selasa, para sahabat mulai memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ragu apakah pakaian beliau harus dilepas atau tidak. Lalu terdengar suara dari arah rumah yang tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Mandikanlah Rasulullah dengan pakaiannya. Maka beliau dimandikan dengan 3 kain tanpa melepas bajunya. Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Quthum bin Abbas, dan Usamah bin Zaid bergantian memandikan beliau. Di luar kamar, kaum muslimin menunggu dengan penuh ta'zim. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di tempat tidur yang biasa beliau gunakan. Jenazah itu langsung disolatkan secara berjamaah dengan 1 imam. Sebaliknya, kaum muslimin masuk bergantian dalam kelompok-kelompok kecil. Pertama, kaum lelaki muhajirin, lalu kaum ansar, kemudian para wanita, dan terakhir anak-anak. Tidak ada seorang imam yang memimpin sholat jenazah itu, karena tidak ada seorang pun yang dianggap pantas berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang sholat sendiri-sendiri dengan takbir 4 kali, mendoakan beliau dengan doa yang tulus. Prosesi sholat berlangsung sepanjang hari Selasa hingga malam. Ketika semua selesai, para sahabat mulai penggalian liang lahat di pojok ruangan. Abu Talhah menggali di sisi barat ruangan, sehingga kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah barat dan wajahnya ke kiblat, sebagaimana tata cara pemakaman kaum muslimin. Pemakaman dilakukan pada malam Rabu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan pada tengah malam, dan para sahabat menurunkan jenazah beliau dengan lembut. Di antara yang turun ke liang lahat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fadl bin Abbas, Quthum bin Abbas, dan Sukron, bekas budak Rasulullah. Mereka menurunkan jenazah sambil berkata pelan, "Bismillah wa ala millati Rasulillah." Setelah jenazah dimasukkan dan liang lahat ditutup dengan batu, para sahabat menimbun tanah perlahan-lahan. Tidak ada upacara besar, hanya zikir, air mata, dan keheningan malam. Mereka menyiramkan air di atas kubur, kemudian duduk lama di sekitarnya. Tidak ada yang sanggup segera meninggalkan tempat itu. Dengan selesainya pemakaman itu, rumah Sayyidah Aisyah tidak lagi sekedar tempat tinggal. Ia menjadi hujrah syarifah, kamar suci tempat dimakamkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya kini bersemayam jasad orang yang paling dicintai umat Islam. Sejak saat itu,
kamar kecil yang dahulu menjadi tempat wahyu turun dan ibadah malam dilaksanakan, berubah menjadi pusat ziarah hati kaum muslimin. Semua dilakukan dalam ketenangan dan penuh penghormatan, sebagaimana perintah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun yang ditinggikan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan setelah wafatnya. Pemakaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di Hujrah Syarifah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kamar itu tetap menjadi tempat tinggal Sayyidah Aisyah. Beliau tinggal di sana seperti biasa, beribadah, menerima tamu wanita, dan mengingat kehidupan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sudut kamar, di bawah lapisan tanah yang tenang, jasad Nabi bersemayam. Sayyidah Aisyah tidak membuat sekat antara dirinya dan makam. Beliau biasa masuk ke kamar itu tanpa rasa canggung, karena yang ada di sana hanyalah suami dan Nabi yang sangat beliau cintai. Waktu berjalan 2 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Penyakitnya tidak berlangsung lama, dan ketika beliau merasa ajalnya sudah dekat, beliau memanggil putrinya Sayyidah Aisyah. Dengan suara lemah, Abu Bakar Asy-Siddiq berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku mencintaimu, dan engkau adalah yang paling aku cintai dari keluargaku. Aku telah membeli tanah di samping Rasulullah, maka kuburkanlah aku di sana." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Sayyidah Aisyah menyetujui permintaan ayahnya. Setelah wafat pada malam Selasa 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar Asy-Siddiq dimandikan oleh keluarganya dan dimakamkan pada malam itu juga. Kuburnya digali di belakang kubur Rasulullah dengan posisi kepala sejajar dengan bahu beliau. Dengan demikian, susunan makam di dalam kamar itu menjadi berurutan. Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakangnya. Sayyidah Aisyah tetap tinggal di rumah itu setelah pemakaman ayahnya. Tidak ada sekat atau pemisah antara dirinya dan kedua makam itu. Beliau biasa berkata, "Aku masuk ke dalam kamar itu tanpa mengenakan hijab, karena di sana hanya suamiku dan ayahku." Riwayat Malik dalam Mutawatta. Hidupnya berjalan sederhana, penuh kenangan dan ibadah. Dan kamar itu tetap seperti dahulu, sunyi, kecil, namun menyimpan sejarah besar Islam. 10 tahun berlalu, pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Luka itu parah, dan Sayyidina Umar tahu ajalnya tidak lama lagi. Ketika masih berbaring lemah, beliau berkata kepada putranya Abdullah bin Umar, "Pergilah kepada Aisyah dan sampaikanlah salamku. Katakan kepadanya, Umar memohon izin agar dimakamkan bersama 2 sahabatnya." Beliau mengetuk pintu rumah Sayyidah Aisyah dan menyampaikan pesan itu. Sayyidah Aisyah menjawab dengan tenang, "Aku telah menyiapkan tempat itu untuk diriku, namun aku berikan kepada Umar." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jawaban itu kemudian dibawa kembali kepada Sayyidina Umar. Mendengar kabar izin itu, Sayyidina Umar menangis dan berkata, "Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada dimakamkan bersama mereka." Ketika Sayyidina Umar wafat pada hari Ahad 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, jenazahnya diangkat dan dibawa ke rumah Sayyidah Aisyah. Saat tiba di depan kamar, Abdullah bin Umar kembali meminta izin. "Wahai Ummul Mukminin, Umar bin Khattab memohon izin untuk dimakamkan bersama 2 sahabatnya." Sayyidah Aisyah menjawab, "Masukkanlah dia." Maka jenazah Sayyidina Umar dimakamkan di sebelah kanan Abu Bakar Asy-Siddiq, sehingga urutannya menjadi Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakang beliau, dan Umar di sebelah kanan Abu Bakar. Setelah pemakaman Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Beliau berkata, "Ketika Rasulullah dan ayahku dimakamkan, aku tidak mengenakan jilbab saat masuk kamar itu.
Namun setelah Umar dimakamkan, aku tidak masuk ke dalam kamar kecuali dengan menutup diri sepenuhnya. Karena di sana kini ada seorang laki-laki yang bukan mahramku. Riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sejak saat itu, Sayyidah Aisyah membuat dinding pemisah di dalam rumahnya. Bagian selatan kamar menjadi tempat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dikenal sebagai hujrah syarifah. Sedangkan bagian utara kamar digunakan oleh Sayyidah Aisyah untuk tinggal dan beribadah. Beliau tetap menempati sisi itu hingga wafatnya, tapi tidak lagi masuk ke ruang makam tanpa penutup. Dengan adanya pemakaman Sayyidina Umar, posisi makam di hujrah menjadi lengkap. 3 kubur berdampingan dalam satu garis sejajar ke arah kiblat. Para sahabat memuliakan tempat itu, namun tidak menjadikannya tempat ibadah. Mereka menjaga kesederhanaannya sebagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengagungkan kubur secara berlebihan. Hujrah itu kini tidak lagi sekedar rumah pribadi. Ia menjadi tempat bersejarah yang memuat 3 sosok terbesar umat Islam: Rasulullah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan Umar Al-Faruq. Di luar, bangunan masih tampak sederhana. Namun bagi kaum muslimin, di balik dinding tanah itu tersimpan jejak kepemimpinan, kesetiaan, dan persaudaraan yang abadi. Renovasi dan perubahan struktur hujrah Nabi sepanjang sejarah. Setelah masa sahabat berakhir, perhatian terhadap hujrah Nabi tidak pernah berhenti. Rumah kecil tempat dimakamkannya Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, yang dulu hanya berdinding tanah liat dan beratap pelepah kurma, menjadi bagian paling mulia dari Masjid Nabawi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan perbaikan muncul karena usia bangunan dan perluasan masjid. Namun setiap perubahan dilakukan dengan kehati-hatian luar biasa, agar tidak menodai kehormatan tempat itu. Renovasi besar pertama dilakukan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Beliau mengirim gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz, untuk memimpin proyek perluasan Masjid Nabawi. Tujuannya adalah memperindah masjid dan menampung lebih banyak jemaah. Dalam proyek ini, rumah-rumah istri para nabi, termasuk hujrah Aisyah, menjadi bagian dari perluasan tersebut. Namun, hujrah syarifah, tempat dimakamkannya Rasulullah, tetap dipertahankan di dalam kawasan masjid dengan penghormatan tertinggi. Terjadi insiden penting yang dicatat oleh para sejarawan klasik seperti Ibnu Sa'ad dan As-Samhudi. Dinding bagian timur kamar Sayyidah Aisyah runtuh karena usia bangunan. Saat itu tampak sebagian tanah makam. Bahkan sebagian riwayat menyebut kaki Sayyidina Umar bin Khattab sempat terlihat sebelum segera ditutup kembali. Kejadian ini mengguncang penduduk Madinah. Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai gubernur segera memerintahkan pembangunan ulang. Beliau menggunakan batu hitam keras berbentuk kubus, mirip dengan batu yang digunakan pada dinding Ka'bah, agar lebih kokoh dan tahan lama. Namun beliau sadar jika bentuknya dibiarkan kubus, orang-orang mungkin akan menganggapnya menyerupai Ka'bah. Maka beliau membuat bentuk segi 5 yang unik, berbeda dari bangunan suci manapun. Bentuk ini dimaksudkan agar tidak ada yang salah paham dan menjadikannya tempat ibadah atau pengagungan. Dinding baru itu menutup seluruh sisi makam tanpa pintu atau celah sama sekali. Setelah pembangunan selesai, tidak seorang pun bisa lagi memasuki area makam. Sejak tahun 91 Hijriah, tempat itu tertutup sepenuhnya dari akses manusia. Dalam catatan As-Samhudi dan Al-Muwafaq Al-Makki, dinding segi 5 itu memiliki tinggi sekitar 8 meter di sisi kiblat dan sekitar 6,5 meter di sisi timur dan barat. Dinding bagian utara lebih tinggi lagi, mencapai 14 meter. Struktur ini menjadikan area makam sepenuhnya terisolasi dari ruang luar. Hanya lapisan tirai dan dinding pelindung yang tampak bagi peziarah dari arah masjid. Berabad-abad kemudian, ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, Masjid Nabawi beberapa kali mengalami perluasan dan perbaikan akibat usia dan bencana alam. Namun hujrah Nabi tetap dibiarkan seperti semula.
karena tidak ada yang berani menyentuh atau membukanya kembali. Menambah perlindungan luar berupa pagar dan atap pelindung dari kayu. Pada abad ke-7 Hijriah, muncul perubahan besar berikutnya pada masa Sultan Az-Zahir Baibars dari dinasti Mamluk. Beliau memerintahkan pembangunan pagar besi berbentuk persegi di sekeliling area luar hujroh. Pagar ini berfungsi sebagai batas ziarah agar tidak ada yang terlalu mendekat ke dinding makam. Struktur besi itu disebut Al-Maqsurah An-Nabawiyah yang menjadi ciri khas Masjid Nabawi hingga kini. Beberapa abad setelah itu, sekitar tahun 808 Hijriah, Sultan Qaitbay melakukan perbaikan besar pada area makam dan masjid setelah kebakaran melanda sebagian kompleks. Beliau menambahkan tirai hijau tebal yang menutupi dinding dalam, agar area itu terlindungi dari pandangan langsung. Tirai tersebut masih bisa dilihat hingga hari ini, menggantung di sekitar area hijau di sisi timur Masjid Nabawi. Namun peristiwa yang paling bersejarah terjadi pada tahun 886 Hijriah, ketika kebakaran besar melanda Masjid Nabawi untuk kedua kalinya. Api menjalar hingga ke bagian logam pagar besi dan merusak sebagian besar strukturnya. Setelah kebakaran dipadamkan, Sultan Qaitbay kembali mengirimkan tim arsitek untuk memperbaikinya. Mereka membuat pagar besi baru. Kali ini dicat dengan warna hijau khas yang tetap bertahan hingga masa modern. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa setelah renovasi besar itu, tidak ada lagi perbaikan besar di bagian dalam hujroh. Semua perbaikan berikutnya hanya menyentuh lapisan luar, seperti atap masjid, pagar luar, dan kubah hijau yang kemudian ditambahkan di masa Ottoman. Pada akhir abad ke-9 Hijriah, seorang ulama besar Madinah, Imam Nuruddin As-Samhudi, mendapat kesempatan langka untuk meneliti kembali area makam ketika dilakukan perbaikan pada dinding timur. Dalam kitabnya Wafa al-Wafa bi Akhbar Darul Mustafa, beliau mencatat deskripsi ilmiah terakhir tentang bagian dalam hujroh Nabi. Beliau menulis bahwa tanah di area makam berwarna kemerahan, lembab, dan lebih rendah dari lantai masjid sekitar sehasta. Tidak tampak bentuk makam yang menonjol karena seluruh permukaannya rata, hanya sedikit meninggi di bagian tengah. Setelah masa As-Samhudi, tidak ada lagi catatan yang menggambarkan bagian dalam hujrah secara langsung. Semua akses menuju ke sana telah ditutup rapat oleh 3 lapis dinding dan pagar besi. Dari luar, yang terlihat hanyalah tirai hijau dan jaring besi berwarna sama, penanda bahwa di balik lapisan itu terdapat tempat paling suci di muka bumi setelah Ka'bah. Dengan demikian, sejarah panjang renovasi hujrah Nabi mencerminkan kehati-hatian para khalifah dan penguasa Islam sepanjang masa. Setiap generasi berusaha menjaga kehormatannya tanpa berlebihan, memastikan tempat itu tetap utuh sebagaimana dijaga oleh para sahabat dahulu. Dari batu bata tanah liat hingga dinding batu hitam, dari atap kurma hingga kubah hijau megah, semuanya menjadi lapisan sejarah yang melindungi jejak 3 manusia mulia yang beristirahat di dalamnya. Warisan sejarah dan penghormatan terhadap makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hal yang menarik setiap kali umat Islam menatap Masjid Nabawi, bukan hanya karena keindahan arsitekturnya, tapi karena di balik dinding hijau itu tersimpan jejak paling agung dalam sejarah manusia. Di sanalah tubuh suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat. Bukan sekedar jasad, tapi pusat cinta, adab, dan pengingat bagi seluruh umat. Dari generasi ke generasi, umat Islam memandang hujroh syarifah bukan sebagai tempat untuk dikultuskan, tapi sebagai simbol adab tertinggi kepada Nabi. Inilah yang diwariskan oleh para sahabat dan ulama besar, yaitu penghormatan tanpa penyembahan, kecintaan tanpa berlebih-lebihan. Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab, 2 manusia terbaik setelah Nabi, dimakamkan di sisinya bukan karena status, tapi karena kedekatan iman dan perjuangan. Itu pelajaran besar. Kemuliaan bukan karena keturunan atau jabatan, tapi karena kesetiaan di jalan Allah dan Rasul-Nya. Di rumah sederhana Sayyidah Aisyah yang berdinding tanah,
Ini berdiri kompleks suci yang dijaga dengan penuh kehormatan. Tapi di balik semua perubahan fisik itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Larangan mengagungkan tempat melebihi ajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memperingatkan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu sebabnya para ulama menegaskan, penghormatan kepada makam Nabi harus diwujudkan dengan doa, sholat, dan ketaatan kepada sunnahnya. Bukan dengan berlebihan mendekat, menyentuh, apalagi memohon sesuatu di sana. Hujrah Syarifah menjadi bukti keseimbangan antara cinta dan tauhid. Ia dijaga dengan lapisan dinding, pagar, dan tirai, bukan untuk menjauhkan manusia dari Nabi, tapi agar umat tidak tergelincir dalam pengkultusan. Seolah sejarah ingin berkata, cintailah beliau dengan ilmu dan adab, bukan dengan hawa nafsu atau emosi semata. Dari Madinah yang tenang itu, gema cinta terus menyebar. Setiap langkah menuju Raudhah, setiap salam yang terucap, setiap air mata yang jatuh di depan dinding hijau itu, semuanya adalah kesaksian bahwa risalah beliau tetap hidup hingga hari ini. Dan disinilah inti warisan sejarah itu. Bukan dindingnya, bukan pagarnya, tapi cahaya hidayah yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang ingin mendekat kepada beliau cukup dengan satu jalan, yaitu meneladani akhlaknya, menjaga sunnahnya, dan menghidupkan apa yang beliau bawa dari langit. Itulah bentuk penghormatan tertinggi kepada penghuni makam itu, bukan dengan tubuh yang mendekat, tapi dengan hati yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.